Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi Sistem Pernapasan Manusia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Sebagaimana yang kita tahu, seluruh makhluk hidup bernapas, termasuk manusia. Manusia juga bernapas agar dapat hidup. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh dan ke paru-paru. Udara mengandung oksigen, sedangkan udara yang dikeluarkan mengandung karbon dioksida. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Berikut ini adalah organ-organ pernapasan pada manusia. Ada hidung yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan penyaringan udara. Kemudian faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kemudian laring. Laring ini terdapat di belakang faring. Nah, di laring ini terdapat pita suara. Berikutnya ada batang tenggorokan atau trakea. Pada batang tenggorokan atau trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia, yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya, bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea, serta menuju paru-paru kanan dan kiri. Jadi bronkus itu terbagi dua ya, ada yang menuju paru-paru kanan dan ada yang menuju paru-paru kiri. Berikutnya, paru-paru. Pada paru-paru ini terdapat bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Dan ada alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di tubuh manusia. Sekarang perhatikan gambar organ pernapasan manusia berikut ini. Rongga hidung letaknya di sini ya. Nih, perhatikan panahnya. Kemudian, rongga mulut di sini. Nah, ketika bernapas, kita lebih baik menggunakan rongga hidung dibandingkan dengan rongga mulut. Karena pada rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus yang dapat menyaring debu dan kotoran. Sedangkan kalau melalui mulut tidak ada rambut-rambut halusnya, jadi udara yang masuk tidak tersaring. Kemudian di sini adalah faring. Ini adalah faring. Kemudian ini di sini laring. Kemudian di sini adalah trakea atau batang tenggorok. Ini ya. Nah, kemudian ada percabangan di sini yang menuju paru-paru kanan dan kiri yang disebut dengan bronkus. Di sini bronkus ya, tepat percabangannya. Nah, cabang dari bronkus adalah bronkiolus. Nah, dapat kalian lihat di sini ada cabang-cabang lagi di dalam paru-parunya. Ini adalah bronkiolusnya. Dan di setiap ujungnya bronkiolus terdapat alveolus. Nah, paru-paru manusia yang ini, yang pada gambar berwarna kemerahan. Ini adalah paru-parunya manusia. Nah, alveolus jika diperbesar, maka bentuknya seperti ini. Disinilah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di tubuh manusia. Berikut ini adalah urutan sistem pernapasan manusia. Pertama-tama, udara masuk melalui hidung. Kemudian, udara lanjut ke faring. Setelah dari faring, udara mengalir ke laring. Setelah itu menuju batang tenggorokan atau trakea. Dari batang tenggorokan, udara
lanjut masuk ke bronkus, kemudian ke bronkiolus, dan yang terakhir masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya di alveolus. Lalu bagaimana ya proses pernapasan manusia? Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari tubuh. Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma ini berbentuk seperti kubah. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Diafragma adalah yang ini, yang ditunjuk dengan panah. Nah, di sini terlihat bentuknya seperti kubah. Ini adalah otot yang digunakan untuk bernapas. Proses pernapasan manusia terbagi jadi dua. Ada proses menghirup udara atau inspirasi, dan proses menghembuskan udara atau ekspirasi. Proses menghirup udara dimulai dari udara yang masuk melalui hidung. Kemudian, udara tersebut disaring oleh lendir dan rambut hidung. Setelah disaring udaranya, diafragma ini akan berkontraksi menjadi lebih datar, dan tulang rusuk bergerak ke atas. Setelah itu, paru-paru di sini mengembang, dan rongga dada membesar, dan gas oksigen pun diserap oleh alveolus. Selanjutnya, proses menghembuskan udara. Setelah udara masuk, kita pasti akan menghembuskan udara. Yang pertama, proses menghembuskan udara adalah otot diafragma akan relaksasi dan tulang rusuk mengendur. Dapat kalian lihat di sini ya, gambar paru-paru dan juga tulang rusuknya mengendur. Kemudian paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Setelah kembali ke ukuran semula, udara keluar melalui saluran pernapasan. Dan udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi, berikut adalah proses pernapasan manusia. Pertama-tama di sini udara masuk, kemudian paru-paru mengembang, diafragma naik. Ini proses inspirasi. Kemudian proses ekspirasinya adalah diafragmanya turun, paru-paru mengempis, dan udara keluar. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.